Di antaranya yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Mukarram wal Muhtaram Habib Haidar Bahabil Mata'allah itu di hayati. Begitu juga yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Habib Bahabil dan yang sama-sama kita cintai, kita hormati Al-Mukarram Ustaz Qarib yang mana beliau merupakan pimpinan daripada Majelis As-Sunniyin dan segenap para remaja putra dan putri Masjid Darul Naim yang berbahagia. Alhamdulillah, di malam ini kita sama-sama hadir bersama untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Rasul SAW. Ini ngomong-ngomong, adik-adik yang kecil-kecil besok sekolah kan? Sekolah. Kalau sekolah saya ceramahnya seperti mamanya aja. Ya alhamdulillah kita kumpul sama-sama di sini ngaji. Biasanya memang malam Sabtu ya. Dan saya juga udah tahu sebenarnya di majelis ya. Cuman baru pertama kali duduk di sini dan ternyata masya Allah yang ngaji para remaja-remaja, baik putra maupun putri. Kita doakan mudah-mudahan yang ngaji semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan dari para guru untuk kita semua khususnya adalah senantiasalah kita merasa sebagai murid, senantiasalah kita merasa sebagai seorang santri. Jadi kita kalau belajar jangan mentang-mentang udah pinter nanti merasa dirinya guru. Akhirnya gurunya yang ngajarin dia alif bata, gurunya yang ngajarin dia iqra, gurunya yang ngajarin dia nahwu sorof bahasa Arab diremehkan. Ini banyak begitu. Makanya saya suka sedih kadang-kadang, ya Allah kasihan guru-guru Quran yang ngajarin iqra, yang ngajarin alif bata. Punya murid udah gede, kagak ada hormat-hormatnya dengan orang yang ngajarin dia baca Quran. Sedangkan kunci kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat Al-Quran. Coba lihat ya, anak-anak zaman sekarang nyantri belajar, bisa baca kitab, bisa ceramah. Dia bisa ceramah yang ngajarin siapa? Guru Quran. Cuma jarang orang sekarang yang menghormati guru Quran. Kalau kiai ceramah yang ngajar mungkin cuma setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali. Kita bisa hargai dia dengan kita kasih hadiah, kita kasih penghormatan. Tapi jarang orang yang menghargai dan menghormati guru-guru Al-Quran. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau dicari guru yang paling hebat, guru yang paling terbaik, guru apa? Fisika, guru kimia, guru hadro, ada guru nahwu. Yang paling terbaik dari semua guru adalah guru Al-Quran. Itu kata Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau orang yang ngajarin Quran aja, yang ngajarin alif ba ta sa aja mulia, bagaimana orang yang ngajarin kita bisa paham isi Al-Quran? Orang kalau baca Quran belum tentu paham ya. Kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Apa arti alif lam mim? Orang kalau nggak ngaji bacanya bukan alif alam. Dibaca apa? Teman lagi ngaji Quran ya, surat Al-Qalam ayat pertamanya kan nun ya, nun wal qalami wa ma yasurun. Dibaca nah
Orang yang ngajarin kita bisa baca Quran walaupun nggak paham artinya, itu orang mulia. Bagaimana yang ngajarin kita tafsir dan isi kandungan Al-Quran, itu lebih tinggi lagi. Karena nggak gampang bisa paham Al-Quran. Kalau ngajar Iqra, ini yang abang-abangan yang udah gede juga bisa ngajar. Kita ngaji Iqra, udah FK lagi, udah kelas Iqra 6. Udah lulus, bisa gak ngajarin kelas 1? Bisa. Paling gampang ngajarin Quran. Man mau gak ngajarin Quran? Udah banyak muridnya bater doang. Dan kalau ngajarin Quran kan begitu. Yang ngaji, yang ngatur naik tiang, yang ngatur lompat-lompat, yang ngatur guling-guling, yang ngatur naik futsal belakang. Ada yang main ABC 5 dasar. Ada yang main taktik dulu ya. Ya masih kita aja kan begitu ya. Nungguin baca yang guru, yang lain kan main tebak-tebakan. Semoga nama-nama pemain bola. SS Shevchenko, Ronaldo. Bang, tuh anak tuh ini palanya bocor, dan biasanya Mustafi. Udah mana ngamal gope lagi. Dia salahin lagi. Makanya guru-guruan tuh nggak sembarangan. Nah apalagi guru yang ngajarin kita pemahaman Al-Quran. Al-Imam Suyuti berkata dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa kalau kita pengen paham isi Quran, minimal 15 cabang ilmu kita kuasai. Yang pertama ilmu nahwu, ya, yang mana itu ilmu nahwu, belajar tentang masalah gramatikal bahasa Arab. Yang kedua sharaf, ma'ani, bayan, badi, fikih, usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu akidah dan sebagainya, sampai 15 cabang ilmu. Baru ketika dikuasai 15 baru boleh ngajar tafsir. Makanya nggak heran kalau guru-guru yang ngajar tafsir berkatnya Garuda. Kenapa? Belajarnya susah. Belajarnya susah. Maka banyak gak orang yang bisa baca kitab kuning. Kenapa? Belajarnya susah. Ini ngaji nih sama saya, ngaji 10 orang ngaji belajar. Malam pertama 10 orang. Minggu depan tinggal 5. Minggu depan tinggal 3. Minggu depan tinggal 1. Ya kata yang ngatur satu, kayaknya libur aja dari kayak privat ngaji. Ngaji kayak privat. Tapi kalau ngaji hadroh kan enak, baca maulid enak, baca rami enak, betul kan? Nanti baca tadi suaranya mantap banget. Hidup senang, bukan banyak uang. Hidup senang, hatinya tenang, hatinya tenang, duitnya hilang. Sama bini ditendang, punya banyak utang. Enak ngaji rawih. Ya. Kalau kita bikin pengajian maulid, itu pasti ada jamaahnya, pasti ada. Kenapa? Minimal yang jamaahnya main hadroh. Makanya kalau jamaah mau banyak, semuanya main hadroh. Yang ngaji 100, semuanya main hadroh. Karena orang kadang-kadang gitu, diajak ngaji, ya disuruh main hadroh, datang. Dia diajak ngaji, suruh dengerin, agak datang. Betul-betul. Ini kira-kira kalau kita ganti di majlis, besok baca rawih aja ya, nggak usah pakai hadroh. Kalau datang nggak yang hadroh. Ya. Berarti kita ngaji baru sebatas karena kalau memang begitu, besok hadroh semua kalau bisa. Lu punya kepala tuh, tukang. Ini mau polisi aja udah audah ini dia. Dimaklum namanya juga anak belajar tuh di tempat saya ada pesantren Darul Islam. Ini di Amir Hamzah. Itu hadroh luar biasa. Bahkan saya pernah ada khabar Habib Anis Solo. Itu kalau ada orang main hadrohnya salah ketukan, ya Habib Anis marah. Kenapa? Lagi nikmat baca qasidah enak, raka ngelit gitu, keselip gitu. Bahkan Habibana Muntir kuat al-Musawa, saya dapat kisah langsung daripada murid beliau. Habib Muntir
Jadi kalau main di hadroh salah pulang. Kalau main hadroh salah pulang. Ini adik-adik main berasa salah nggak? Ada yang berasa salah nggak? Gurunya pulang nggak? Nah, nggak berarti gurunya salah. Alhamdulillah. Kenapa? Kudu ngerti yang namanya anak-anak biasa, yang namanya anak-anak kan main salah. Ya. Makanya kalau ngurusin anak muda itu memang kudu sabar, benar. Saya punya guru Ki Abdul Hasim Hussein. Beliau ngomong ke guru saya, waktu itu saya masih belajar dengan guru saya Ki Rifai. Apa kata Ki Hamid ngomong dari Ki Rifai? Kan rumah beliau banyak anak muda. Jadi rumahnya 2 lantai. Bawah buat anak muda, atas buat anak muda. Semua buat anak muda. Tidur di situ, makan di situ, main di situ. Rumah beliau, rumah Ustaz, rumah Kiai. Pas Ki Hamid datang kata beliau ini, Ustaz Rifai sabar banget. Kenapa? Yang dihadapin anak muda. Nah begitu pun sekarang di majelis, kalau bukan karena kesabaran guru-guru kita, bukan kesabaran Ustaz Wahid, udah bubar majelis semua. Jadi kadang-kadang gitu saat kita jawab ini, ayo ngaji. Masya Allah, gurunya udah datang, muridnya masih di rumah. Bentar saat lagi ML dulu, lagi uang, lagi seluruh nih. Gimana mau dapat berkah kalau seandainya gurunya datang dulu? Kan yang enak kan yang kita mau ya. Guru datang, hadroh udah rapi, lekar udah rapi, ART udah diseduh. Datang tinggal duduk udah baca hadroh udah mulai, nah itu baru berkah. Tapi kan itu kan ceritanya, ya kenyataannya yang namanya datang biasanya guru dulu apa WA di grup tuh. Nah kalau kita mau berkah, ilmu mau nambah, majelis makin besar, maka besarkanlah adab kita sama guru. Ingat ini majelis segini orang nih. Kalau kita tahun depan setelah nanti Ramadan, setelah bulan Syawal kita ngaji, kita perbaiki ngaji kita yang benar, ini nggak segini orang hampir sono-sono, hampir luar-luar yang ngaji, emang di luar semua. Ini saya dengar kabarnya yang ngaji sampai warung 3 terus. Ya emang dia ngaji di situ semua. Ini soal kita doain majelis makin besar. Yang ngaji makin istiqomah. Tapi dengan syarat tadi. Per tahun adakan evaluasi. Dari mulai yang main hadrohnya, semangat latihan hadroh. Latihan hadroh kan? Latihan yang ngajar sih. Nah ya, udah ada gurunya. Takutnya kalau nggak ada gurunya, didengar ngomong, dikopokin ntar. Bukan ntar, yes gitu. Inovasi sendiri. Ledakan di Darul Islah, main hadroh ada syaratnya, ada adabnya. Waktu itu anak-anak lagi hadroh tidurin di buat bantal, diomelin, hadroh jangan dibuat bantal. Nanti mau dapat berkahnya hadroh hormatin, muliain, taruh di atas kantung. Ini tumpuk gitu, ya bener kan? Kalau kita kan hadroh kadang botol pisang. Makanya Darul Islah itu hadrohnya berkah banget, main sampai luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, sampai sono-sono mainnya. Kenapa? Nih, ditakzimin hadrohnya, dihormatin hadrohnya. Saya punya kitab dulu namanya Komik Tukian karangan Syekh Nawawi Al-Bandani. Itu kitab pertama yang saya belajar dari guru saya Yusuf Muhammad. Itu kitab kalau habis ngaji. Ya, saya nggak taruh begitu aja. Saya kasih minyak wangi. Itu kitab saya cium, saya taruh atas. Saya hormati itu kitab, saya sayangi itu kitab. Luar biasa subhanallah. Saya ngajar kitab yang pertama saya ajarin itu kitab. Dapat berkah kitab gara-gara hormat sama kitab. Nah kalau ente mau berkahnya hadroh, hormatin hadroh. Nih jaga baik-baik itu punya hadroh. Jelas? Begitupun kalau kita mau berkah guru, hormatin guru kita. Ini saya ajarin 1 menit adab tentang guru ya. Ini kalau orang sekarang, mohon maaf kadang-kadang ada datang gurunya duduk aja. Saya diajarin sama guru saya. Kalau guru datang semua dia, semua salaman. Dan salamannya pun nggak sekedar salaman. Nah coba sini deh. Nah ini namanya urusan.
Jangan. Ada kok praktekin cara salaman begini benar. Salaman dua tangan. Jangan berkata. Nih tangan lima tangan ini. Sudah kan? Mau untuk jadi masya Allah kita akan saya doakan banyak. Salaman sama guru, kitanya nunduk tangan buat cium. Jangan, gitu. Untung gurunya nggak lagi keselio, lagi repot. Tuh ada kesohir. Guru datang diri, salaman. Guru belum duduk, jangan duduk. Tungguin gurunya duduk. Guru duduk baru duduk. Nah itu ada kita sama guru. Nah kalau kita sudah bisa menghormatin guru kita, udah bisa beradab sama guru kita, baru dapat berkahnya guru kita. Jadi udah begitu akhirnya. Kalau mau dapat berkah atau hormatin, kalau mau dapat berkah kita hormatin kita. Bukan kalau dulu zaman nyantri ada kan, kalau zaman saya dulu kalau belajar kitabnya kuning bisa dilipat. Hanya santri saking nggak mau bawa kitab, itu kitab dilipat dikantongin di sini. Pas ngaji buka gitu. Iya si pintar, man berkahnya kan. Kita kan kalau pengen ngapa-ngapain, pengen dapat berkahnya. Makan, pengen dapat berkahnya. Apa berkahnya makan? Habis makan semangat ibadah. Ya ada orang habis makan ngantuk tidur, belum sholat isya. Ya, tunjuk tangan yang belum sholat isya ini. Jangan lupa habis makan kebuli, ada kebuli kan? Enggak ada ya? Kita doain ya, insya Allah mungkin tahun depan kalian insya Allah. Habis ngaji, makan, kalau berkah tuh makanan, bangunnya malam sholat tahajud tuh. Tapi kalau kita makan, ya, nggak baca bismillah, kita makan pakai tangan kiri, kita makan serabutan, lontong orang pengen dimakan diambil aja. Kan ada orang makan tangan kanan lontong, tangan kiri bakwan. Itu tidak sesuai dengan tutorial cara makan yang benar. Jadi bagaimana cara makan lontong yang benar? Tangan kanan lontong, tangan kiri kosong. Makan lontongnya, ambil bakwannya, makan pakai tangan. Itu simpel. Makanya kembali lagi, ini tahun, ya, tahun berapa sekarang? 2021. Harus jadi tahun perubahan. Setuju? Yang main hadroh, kudu semangat main hadrohnya. Jangan pakai saking semangatnya, bolong tuh. Waktu itu terus semangat, bolong hadrohnya. Nggak standar aja. Saya punya majlis Al-Badar namanya. Dulu bikin hadroh, main hadroh ala Pekalongan. Jadi yang Salatu wassalamu ala Rasulullah. Kan enak gitu. Akhirnya saya bilang ini, coba ente bisa gak main pelan, main santai. Pelan-pelan masuk ke dalam hati. Karena jujur, kita kalau baca qasidah, itu ada yang masuk ke hati, ada yang enggak. Qasidah nggak mesti pelan, nggak mesti cepat ya. Mau pelan, mau cepat sama aja. Yang penting yang baca ikhlas di dalam hati dan tahu maknanya, insya Allah akan masuk ke hati pendengar. Maka tadi pas baca qasidah sholatullah, saya senang banget itu qasidah. Sholatullah, kenapa saya senang? Karena bahasa Indonesia. Hidup senang bukan banyak uang. Bisa dimengerti. Karena qasidahnya bahasa Indonesia. Apalagi antum tahu qasidah Arab, qasidah Hadrami, arti-artinya antum tahu, insya Allah antum akan lebih senang dengan qasidah. Karena artinya sangat-sangat indah. Ya. Ada qasidah yang saya suka. Apa namanya? Qasidah Habib Ali. Da'uni
Unaji habibi, aku sedang berdua-duaan, bermunajat kepada kekasihku. Fala ta'zuruni, jangan kalian kritik saya. Fa'adli haram, karena mengkritik saya hukumnya haram. Maksudnya apa? Orang sedang jatuh cinta, udah lagi mabuk cinta, jangan pakai dikatain, jangan pakai dia ngomong. Nah, orang kalau lagi jatuh cinta, itu teh ayam bisa rasa coklat. Duduk lama-lama kuat, betul nggak? Ya, duduk berduaan ya. Padahal 2 jam, terasanya baru 2 menit. Makanya aulia Allah, orang-orang soleh sholat malamnya 2 jam, terasa baru banget sholat. Kenapa? Karena dia merasa ketika sholat bersama kekasihnya. Sama antum juga baca qasidah, itu nikmatnya luar biasa. Dan nikmatnya antum baca qasidah kalau antum tahu artinya. Makanya beli itu yang ada terjemahan baca terjemahannya itu. Ada lagi qasidah Salatullahi tabsyakum habibi walikumu wa yarsyakum salamun ala qadril jamali ma'al kamali ala qadril jamali ma'al kamali li jamalikum nadhari haram wa ghairi kalamikum indi kilamu li ghairi jamalikum ya indi haram, memandang keindahan selain keindahanmu adalah haram buat saya. Wa ghairi kalamikum indi kilamu, perkataan selain perkataan kalian adalah perkataan yang sia-sia. Wa umrun tasri minkum ba'da yaumin wa umrun tasri minkum ba'da yaumin wa sa'atu ghairikum amun fa'amun. Sesaat ya, wa umrun, sepanjang hidupku bersama kalian hanyalah bagai sesaat saja. Artinya apa? Udah lama duduk sama beliau, sama Rasulullah, tapi perasaan baru sesaat. Kenapa? Begitulah orang yang cinta. Wasa'atu ghairikum amun fa'amun, sesaat tanpa dirimu bagaikan bertahun-tahun lamanya. Kalau kita dalamin artinya, kita pelajari ilmu, insya Allah mati. Yang tadi semula main hadronya biasa-biasa aja, didalamin makin meningkat. Vokalnya yang tadinya cuma sekedar baca, sekarang paham artinya meningkat. Insya Allah nikmati jadi manusia barokah. Saya tahadusan ini, kita punya majlis di rumah. Yang ngaji tadinya 15 orang, 10 orang. Tiba-tiba datang salah seorang orang Bekasi. Ini orang Bekasi santri seorang kiai, yang mana kiai ini kalau yang ngaji itu yang ngaji ribuan. Banyak yang ngaji. Tiba-tiba tengah malam datang jam 12. Saya duduk, saya dengerin yang orang ngomong cerita. Saya punya kiai, saya punya guru saya kalau gini. Dalam hati saya, orang datang tujuannya apa ya? Saya balikin lagi, kalau nggak mungkin dia datang kalau bukan karena izin dari Allah. Dia jadi cara panjang tentang gurunya, guru saya begini. Intinya ini guru orang soleh, orang alim, orang yang warok, orang yang sangat jaga-jaga adab. Nah, saya ketika dengar itu orang cerita tentang gurunya, saya ikutin. Kita coba bagaimana beliau. Subhanallah, harus ikutin apa yang beliau sampaikan. Allah uji. Dikasih itu di rumah kitab saya 50 judul itu kena raya. Habis kita. Habis kena raya minggu depannya itu kita kebanjiran, hancur ke kita. Sedih gak? Kalau buat teman-teman yang nggak punya kitab nggak sedih, nggak tahu sedihnya. Yang tidak tahu sedihnya, kita kebanjiran tahu sedihnya. Baru jadian semalam pagi putus ya. Sedih gak? Sedih. Habis kita kebanjiran, ditipu duit jutaan. Udah, raditu billah, lagi uji. Subhanallah, seiring kita lagi memperbaiki diri kita, diuji sama Allah, dikasih ujian ini dan itu, subhanallah yang ngaji bertambah banyak. Dari mulai 15, nambah 30, nambah 70, nambah 100, sekarang kurang lebih 200.
Kenapa sababian kita ada evaluasi diri kita. Jadi kalau kita punya majelis tidak mengevaluasi diri kita, tidak meningkatkan mutu dan skill kita, hanya sekedar hanya ngaji aja, belajar aja, nggak meningkatkan diri kita, tidak bakal maju di dunia majelis. Begitupun kita hidup yang penting hidup, kebo hidup, betul nggak? Kerja sekedar kerja, kebo kerja aja kebo. Pagi-pagi kebo udah jalan ke sawah, ngapain? Kerja. Maka hidup bukan sekedar kerja. Hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup adalah belajar. Hidup adalah ada kebo belajar. Ada kebo belajar. Ada kebo ada yang belajar. Bawa kita ada bawa kita. Makanya yang bedain kita dengan binatang adalah itu ilmu. Maka terus kita cari ilmu, kita tuntut dengan para guru-guru kita, istiqomah bagus. Terus apa yang sudah bagus tingkatkan lagi lebih bagus lagi. Mudah-mudahan insyaallah majlis kita menjadi majlis yang penuh barokah. Insyaallah dari majlis ini akan keluar nanti calon-calon ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Kita doakan juga para akhwat kita, para perempuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kesehatan, keafiatan dan juga semua para jamaah yang punya anak Allah jadikan anak-anaknya anak yang saleh salehah. Yang sudah punya keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Doakan semua yang usaha Allah majukan usahanya, lancarkan usahanya, Allah berkahi rezekinya, halalan thayyibah. Doakan juga semua yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan biar kita dari Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam.